menambah keseharian kita, itu kita tinggalkan dengan alasan kita lelah sudah menjalankan ibadat puasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang puasa ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Yang pertama, bahwa puasa ini, puasa khususnya di bulan suci Ramadan, adalah puasa yang hanya 1 kali 1 tahun saja. Tidak mungkin datang 2 kali. Untuk itu kita beruntung. Mungkin ada yang tahun lalu masih menjumpai bulan suci Ramadan, tahun ini sudah tidak bisa menjumpai karena sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jangan kita sia-siakan, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan bahwa aku bekerja terlalu berat setiap harinya sehingga kemudian tidak sanggup menjalankan ibadah puasa atau tidak sanggup berpuasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa Nabi dan para sahabat dan juga orang-orang soleh terdahulu itu di dalam sejarah dikatakan bahwa mereka pada saat menjalani ibadah puasa dalam kondisi yang sulit. Sebagaimana kita ketahui, perang yang sangat luar biasa, peperangan pertama kaum muslimin yaitu perang Badar, itu dilalui dalam kondisi berpuasa. Jadi sahabat dan Nabi dan para sahabat itu, Bapak dan Ibu, dalam kondisi berpuasa sedang berperang. Kemudian pada perang Khandaq, di mana pada saat itu kaum muslimin harus menggali parit di Madinah, yang itu dilalui 3 bulan, juga masuk dalam bulan suci Ramadan. Subhanallah. Tapi apakah para sahabat pada saat itu mengeluh kepada Nabi agar supaya dia tidak berpuasa? Tidak ada. Ya. Tidak ada sahabat yang pada saat itu berperang bersama Nabi kemudian mengeluh agar supaya tidak berpuasa ketika dia sedang berjihad. Juga masih banyak perang-perang lainnya yang dilalui dalam kondisi berpuasa, sebagaimana di perang Tabuk, sebagaimana di perang Ain Jalut, yang pada saat itu kaum muslimin menaklukkan, yang kita tahu saat ini adalah negeri Mongol, itu ternyata pernah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan pada saat itu, pada saat penaklukannya, ikhwan fillah rahimakumullah, itu dalam kondisi berpuasa. Subhanallah. Kenapa kemudian para sahabat itu tidak menawar agar supaya tidak berpuasa pada saat dia berperang? Karena mereka sudah mengetahui bagaimana dahsyatnya, bagaimana luar biasanya pahala yang didapatkan pada saat bulan suci Ramadan. Pada saat berjihad, mendapatkan kemuliaan berjihad, dilipat gandakan pula pahala jihadnya, karena kemudian pada saat itu adalah momentum bulan puasa. Sebagaimana kita ketahui, Bapak dan Ibu, ya, kita yang saat ini melaksanakan barusan sholat isya secara berjamaah, itu pahalanya 2 kali lipat pada sholat-sholat di luar bulan suci Ramadan. Kita sholat sunnah setelah itu 2 rakaat, itu setara dengan sholat wajib pahalanya. Subhanallah. Makanya pernah kemudian ada suatu ketika sahabat itu iri kepada sahabat lainnya. Kenapa? Karena ada sahabat yang tidak pernah berjihad, tetapi kemudian kok dimimpikan pada saat itu dia masuk surga terlebih dahulu. Ternyata ketika ditanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang dia lakukan pada saat itu adalah pada saat menjelang akhir hayatnya dia menjumpai bulan suci Ramadan dan dia begitu beribadah dengan khusyuknya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini adalah ibadah yang sangat-sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Hadis qudsi ini adalah bagian dari firman Allah yang tidak dibukukan di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada lagi statusnya apakah ini dhaif, apakah ini hasan atau sahih. Sudah pasti namanya hadis qudsi, itu juga bagian dari kalamullah Al-Quranul Karim yang tidak dibukukan di dalam Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya amalan-amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Subhanallah, amalan yang begitu spesial, bahwa mungkin kita sholat itu amalannya untuk kita sendiri, kita mungkin bersedekah itu amalannya untuk kita sendiri, tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, as-siyam, ya, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Para ulama menafsirkan hadis ini, di antaranya ada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa karena memang di dalam puasa itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada peluang ria ataupun sombong di dalamnya. Kalau kita mungkin sholat ya Bapak dan Ibu ya, mungkin kita bisa merasa iri, kita berdiri tegap ya, apalagi mungkin kita takbirnya bagaimana ya, ataukah mungkin kita baca ayat-ayat yang panjang. Tetapi kemudian puasa tidak ada yang tahu ya. Mungkin Bapak dan Ibu mengatakan berpuasa, tapi yang mengetahui hanya Bapak, hanya Allah dan diri seseorang yang berpuasa tersebut. Itulah kenapa kemudian ibadah puasa ini begitu spesial di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian Allah sendiri yang membalasnya. Subhanallah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita sudah mengetahui bagaimana kemuliaan ibadah puasa ini, jangan sampai kita menyia-nyiakan amalan-amalan ibadah puasa ini. Dan juga momentum bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, Syahrul Quran. Maka kemudian jangan kita sia-siakan kesempatan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat, tetapi yang paling sahih dikatakan bahwa antara menghafal dan membaca itu kalau memang bisa dilakukan kedua-duanya maka dilakukan. Tetapi yang afdaliyahnya adalah membaca sampai dengan khatam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.